Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Madianto. Kali ini kita akan membahas tentang cara hemat dengan menunda keinginan. Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, tentu saja aktivitas belanja menjadi rutinitas yang harus dijalankan. Walau berbelanja tidak selalu berakhir boros kalau dilakukan dengan tepat sasaran, tapi ada kalanya kamu berbelanja di luar daftar yang telah direncanakan sebelumnya. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Faktor utama penyebabnya disebut sebagai keinginan impulsif saat berbelanja. Keinginan adalah segala kebutuhan lebih terhadap barang ataupun jasa yang ingin dipenuhi setiap manusia pada sesuatu hal yang dianggap kurang. Keinginan juga tidak bersifat mengikat dan tidak memiliki keharusan untuk segera terpenuhi. Keinginan lebih bersifat tambahan. Ketika kebutuhan pokok telah terpenuhi, kebutuhan adalah semua barang ataupun jasa yang dibutuhkan manusia demi menunjang segala aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Kebutuhan tidak akan lepas dari kehidupan sehari-hari, di mana kebutuhan merupakan hal dasar dalam memenuhi keberlangsungan hidup dan harus segera terpenuhi. Pemenuhan kebutuhan yang dilakukan makhluk hidup, khususnya manusia, menjadi faktor dasar dalam melakukan belanja. Bagaimana sih cara mengetahui kalau barang itu merupakan barang keinginan? Berikut adalah caranya. Kalau seseorang memiliki kebutuhan terhadap barang atau jasa, biasanya hal paling penting yang menjadi pertimbangan adalah manfaat yang dapat diambil dari barang atau jasa tersebut beserta fungsinya. Keinginan berada di sisi lain, biasanya bersifat subjektif, tidak terlalu berpengaruh pada kelangsungan hidup seseorang. Pemenuhan terhadap keinginan biasanya bersifat kepuasan semata dan cenderung menyesuaikan terhadap selera individu. Keinginan bisa bersifat positif kalau pemenuhannya memberi nilai tambah atau memberi dukungan terhadap pemenuhan kebutuhan yang telah tercapai. Menunda keinginan dapat menghemat pengeluaran. Cobalah lebih memprioritaskan kebutuhan daripada keinginan. Kalau kamu ingin membeli sesuatu, cobalah menunggu sekitar 7 hari. Kalau selama 7 hari kamu masih ingin membeli barang tersebut, berarti kamu memang butuh akan barang itu. Akan tetapi kalau selama 7 hari kamu tidak jadi ingin membeli barang itu, berarti kamu sudah tidak menginginkan barang tersebut lagi. Sehingga uangnya bisa disimpan jadi lebih banyak, karena sudah batal membeli barang tersebut. Membeli barang yang diinginkan memang tidak ada salahnya, tapi ketika kamu memaksakan diri membelinya, hal inilah yang menjadi masalah. Dengan menunda untuk membeli, kamu bisa secara perlahan mengumpulkan uang sehingga tidak memaksakan diri. Selain itu, kamu juga tidak terlalu kecewa karena keinginanmu belum bisa dipenuhi. Membeli barang yang diinginkan memang tidak ada salahnya, tapi ketika kamu memaksakan diri untuk membelinya lah yang menjadi masalah. Dengan menunda untuk membeli, kamu bisa secara perlahan mengumpulkan uang sehingga tidak memaksakan diri. Selain itu, kamu juga tidak terlalu kecewa karena keinginanmu belum bisa kamu penuhi. Banyak cara sederhana yang bisa kamu lakukan untuk mempelajari bagaimana cara menghemat pengeluaran. Salah satunya adalah dengan membeli barang yang memang benar-benar akan berguna untukmu. Dengan berhemat, kamu akan memiliki uang untuk disimpan sebagai tabungan. Bukankah memiliki tabungan membuat hati jauh lebih tenang? Dengan mengetahui barang yang kamu miliki masih bisa digunakan, terlebih lagi dalam waktu lama, keinginan untuk membeli barang yang juga akan tertunda, kamu akan lebih menghargai barang yang sudah kamu miliki, sekaligus belajar lebih sederhana. Renungkan kembali setiap kamu memikirkan benda yang ingin kamu beli. Meskipun kamu memiliki uang untuk membelinya, tetap kamu harus bijak dalam berbelanja, daripada setelah dibeli, tapi tidak berfungsi dengan baik. Kesederhanaan demi masa depan. Dunia dengan keseimbangannya mengharuskan kita melihat berbagai fenomena kestabilan di sekitar kita. Panjang atau pendek, kurus atau gendut, keindahan atau kejelekan, dan hal lainnya yang dengan mudah kita sebut dalam keseharian. Itulah dunia, sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk mengklaim ketetapan Tuhan adalah perkara yang menyesakkan dada. Mungkin sebagian orang mampu dalam mengkonsumsi sumber daya sehingga mereka digolongkan ke dalam golongan mapan. Ada juga golongan yang merupakan sisi terbalik dari golongan mapan ini. Golongan yang serba susah untuk bisa memanfaatkan apa yang disediakan alam untuk mereka. Penjelasan ini tidak untuk mengajarkan kita bagaimana benar-benar tahu dengan pelajaran dua sisi mata uang. Namun satu hal yang sering sama-sama kita rasakan saat ini adalah ketika kita memiliki selembar uang 100.000. Ingin rasanya kita memiliki lembaran kedua, ketiga, dan kesekian. Memang inilah sifat alami manusia. Rasa tidak puas dan selalu ingin menambah aset hidup menjadi cambuk yang memaksa kita untuk terus bekerja keras sepanjang hari, sepanjang kilometer, dan sepanjang cuaca.
Poin utamanya adalah kemapanan hidup dan tidak dapat hindari walaupun kita tidak tahu pada suasana kerajaan Hindu di masa lampau. Kita sendirilah yang membentuk sistem kasta di dalam kehidupan kita. Ada golongan si penasehat, si kaya, si miskin, dan si pekerja keras. Golongan yang paling ekstrim terlihat adalah si kaya dan si miskin. Sedangkan dua golongan lainnya secara alamiah melebur ke dalam si kaya dan si miskin. Memang tidak ada dosanya seseorang menjadi kaya dan tidak ada hinanya seseorang menjadi miskin. Kesalahan itu terletak pada rasa ketidakpuasan yang ada di dalam hati. Jika penyakit ini sudah ada di dalam hati si kaya ataupun si miskin, maka apapun urusannya, maka tidak akan pernah selesai. Banyak berita yang menyebutkan mereka yang dari golongan biasa mampu menyekolahkan anak-anak ke jenjang yang lebih tinggi, bahkan hingga ke luar negeri. Pendapat yang biasa jika dilihat pada umumnya, namun dapat menyekolahkan anak mereka hingga sarjana. Ini adalah contoh sederhana, nominal tidak menjadi penyebab utama ketidakmampuan hidup. Lalu apakah mereka yang tiap tahunnya menuntut kenaikan upah juga mutlak salah? Mereka tidak salah. Mereka boleh saja meminta kenaikan. Mereka boleh saja melakukan aksi. Namun sebelum mereka melakukan itu semua, haruslah setiap individu melihat isi dapur rumahnya. Jika kenaikan ini digunakan untuk mengganti motor bebek menjadi motor yang lebih besar, tas Tanah Abang menjadi tas bermerek, mobil Kijang menjadi mobil MPV, apakah perbuatan itu wajar? Ini perkara hati dan tidak semua orang dapat menerimanya. Rasa syukur dan kesederhanaan itulah yang harus dimiliki setiap orang. Memang hal ini tidak mudah, apalagi untuk mereka yang sudah terlanjur berkeluarga dan mata yang tidak terjaga melihat silaunya dunia. Namun kalau kita tidak mau memulainya dari sekarang, maka sulit dihindari jika masa pensiun tiba, kita tidak mampu berdiri sendiri, karena selama ini hanya mengandalkan gaji dan adanya serangan nafsu yang begitu besar. Harus dimulai untuk mau menyederhanakan keinginan dan bertindak berdasarkan prioritas. Tentunya disertai dengan sikap berhemat dan mengelola keinginan yang ada saat ini untuk jangka panjang. Sebab mau tidak mau, suka atau tidak suka, setiap pekerja akan pensiun kalau ikatan kerja sudah tidak ada. Maka dari itu, hiduplah secara sederhana dan pikirkanlah masa depan dengan menyimpan dana pensiun ataupun menabung sebisa mungkin. Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.